Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang zakat. Namun sebelum materi kita mulai, seperti biasa mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian yang di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita masuk ke pembahasan yaitu bab 4 tentang zakat. Zakat menurut bahasa atau lughawi berarti membersihkan, ya, bertambah, penyucian dan berkah, ya. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu, atau kadar harta yang dikeluarkan diberikan kepada mustahik dengan beberapa persyaratan. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka zakat mulai diwajibkan. Yang berikutnya adalah pengertian zakat fitrah. Secara etimologi zakat berarti bersih, tumbuh, bertambah kesuburan dan berkah, ya. Yang kedua, fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir, ya. Jadi pada hakikatnya manusia itu adalah bersih, ya. Yang ketiga adalah secara istilah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah hukum zakat fitrah, ya. Hukum mengeluarkan zakat fitrah wajib bagi setiap muslim berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua masih hidup, terus yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga pada malam hari raya Idul Fitri. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kg kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang-orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu-waktu zakat fitrah yang pertama adalah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, ya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, boleh kalian langsung membayar zakat fitrah, ya. Yang kedua adalah pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah
pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi zakat itu dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Idul Fitri, berarti namanya bukan zakat, tetapi sodako. Selanjutnya adalah manfaat zakat fitrah. Yang pertama adalah membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Ya, yang kedua adalah membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat adalah mencegah orang-orang miskin untuk melakukan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Selanjutnya itu zakat mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Artinya, dan dirikanlah shalah dan tunaikanlah zakat. Syarat-syarat wajib zakat yang pertama, dia harus beragama Islam. Kalau bukan orang Islam berarti dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah balik. Balik ini artinya berarti dia sudah dewasa. Yang ketiga adalah merdeka. Yang keempat milik sempurna. Artinya dia harta itu benar-benar milik diri sendiri, bukan milik orang lain. Terus yang berikutnya adalah mencapai nisab. Ya, nisab itu artinya udah ada sampai ukuran, ya. Yang berikutnya telah haul atau setahun kecuali hasil pertanian. Kalau pertanian itu kalau panen, habis panen berarti langsung zakat, habis panen langsung zakat. Selanjutnya adalah harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang berikutnya adalah hewan ternak, terus hasil pertanian atau buah-buahan, terus barang dagangan, terus hasil perkebunan. Yang terakhir adalah rikas. Kalian perhatikan tabel berikut ya. Di sini akan dijelaskan nisab atau ukuran zakat yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah jenis emas ya. Emas itu kalau sudah mencapai 93,5 gram ya, maka wajib dizakati. Ya, jadi kalian punya emas di rumah seberat 93,5 gram ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Yang kedua adalah perak. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham, maaf. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham atau 624 gram. Lalu zakatnya berapa? Yaitu 2,5%. Yang ketiga adalah perniagaan. Zakatnya, nisabnya adalah dihitung berdasarkan harga emas ya. Jadi umpama kalian jualan itu, hasilnya sudah mencapai, kalau diemaskan itu 93,5 gram ya, maka wajib dikeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Yaitu 2,5%. Yang keempat adalah perikanan, tanaman, hias, profesi, dan lain-lain. Berapa zakatnya? Sama dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Mama kalian sebulan gajinya sudah mencapai 93,5 gram ya emas, maka wajib zakat. Zakatnya adalah 2,5%. Terus yang kelima adalah kambing. Berapa zakatnya kambing? Mama kalian punya kambing 4-120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing yang usianya 2 tahun. 121-200 ekor ya, maka zakatnya 2 ekor kambing yang umurnya 2 tahun. Terus 201-399 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Terus 400 berarti 4 ekor kambing, dan seterusnya. Jadi setiap 100 ekor kambing, maka tambahannya adalah 1 ekor kambing. Mama kalian punya kambing di rumah 500, maka zakatnya adalah 5 ekor kambing. Jadi setiap 100 maka zakatnya 1. Terus selanjutnya yang keenam adalah sapi atau kerbau. Berapa nisabnya? Yaitu 30 sampai, kalau kalian punya 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau yang umurnya 1 tahun. Kalau 40 sampai 59 ekor ya, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi atau kerbau yang umurnya
2 tahun. Terus 60 sampai 69 ya, maka zakatnya 2 ekor yang usianya 1 tahun. Terus 70 sampai 79 ekor, maka zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau yang umurnya 2 tahun. Dan seterusnya ya, setiap bertambah 30 maka zakatnya bertambah 1 ekor ya. Yang ketujuh adalah barang temuan. Nisabnya sama dengan emas, yaitu 93,5 gram. Lalu zakatnya adalah khusus untuk barang temuan, yaitu 20%. Yang kedelapan adalah barang selain emas, yaitu nisabnya sama seperti emas ya. Terus zakatnya adalah 2,5%. Yang kesembilan adalah pertanian, tanaman, pokok, padi, jagung dan sebagainya. Ya, nisabnya adalah 5 wasak atau sama dengan 750 kg atau 930 liter. Kalian punya sawah ya di rumah, hasil panennya itu mencapai 750 kg, maka wajib dizakati. Berapa zakatnya? 10% ya jika diairi dengan hujan. Kalian punya sawah mengandalkan air hujan ya, maka zakatnya adalah 10%. Tetapi kalau pakai alat ya, pakai sanyo ya atau diesel ya, itu zakatnya 5% ya, karena untuk biaya peralatan perairan tadi. Selanjutnya adalah mustahik. Mustahik ini adalah orang yang menerima zakat, yaitu ada 8 ya, 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir ya. Fakir itu apa? Yaitu orang yang kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Jadi dia tidak punya pekerjaan tetap. Itu namanya fakir. Terus yang kedua adalah miskin. Miskin ini dia punya kerjaan, tetapi dia itu penghasilannya hanya untuk makan pada hari itu ya. Namanya miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah panitia zakat. Yang keempat adalah mu'alaf ya. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah rikob. Terus yang keenam adalah ghorim. Ghorim ini orang yang banyak hutang ya. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan ya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya adalah hikmah zakat mal. Yang pertama adalah menolong orang yang lemah dan orang yang susah. Yang kedua adalah membersihkan diri dari sifat tercela, bakhil ya. Yang ketiga adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah guna menjaga kejahatan yang mungkin timbul dari masakin dan fuqara. Yang kelima adalah menjalin kasih sayang antara agniya dengan masakin dan fuqara. Terus yang berikutnya adalah manfaat zakat fitrah. Yang pertama adalah mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan keji. Yang kedua adalah menghilangkan sifat kikir. Yang ketiga adalah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, guna menjaga kejahatan yang mungkin timbul dari masakin dan fuqara. Yang kelima adalah mempersempit jurang pemisah ya, antara agniya dengan masakin dan fuqara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa sebelum saya akhiri, kalian isi daftar hadir di kolom komentar.
dan berikanlah kesimpulan ya dengan cara ketik nama kalian, terus nomor absen dan nama sekolah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.